Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai token micin Germany Rabbit. Di mana token ini ya, developernya dengan sengaja membuat token micin ya dengan tujuan yang jahat, yaitu ingin menipu para trader atau investor. Jadi dari awal developer itu sudah menunjukkan niat jelek, ya. Kita udah kelihatan dari pertama dia uh, menjual token ini dalam masa private sale dan pre-sale. Serta ketika dia pasca listing di CMC ya, dari segi data itu sudah kita pelajari bahwa dia token penipu. Memang dia sengaja untuk menipu para trader. Nah, dari mana kita tahu datanya bahwa dia token menipu ya? Kita pelajari fundamentalnya dulu teman-teman ya. Banyak sekali aspek ya. Dan di sini tidak saya kupas secara detail, tapi salah satunya nanti akan saya berikan salah satu untuk meriset apakah token ini benar-benar layak untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, atau kita tinggalkan agar kita tidak menjadi korban penipuan developer yang nakal. Nah, sebab kalau saya mau kupas satu persatu fundamentalnya, waktunya tidak cukup. Jadi sepintas-pintas saja saya bukakan ya, contoh-contoh data-data yang indikasi dari awal sudah menunjukkan akan menipu para trader. Memang kita para trader penting teman-teman ya, mengetahui secara data ya, terutama analisa fundamental dulu untuk memahami ya white paper dia, roadmap dia, visi dan misi dari developer ya, agar kita mengetahui token tersebut apakah potensial untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, atau kita tinggalkan daripada kita terancam rakpul ya, teman ya. Nah, sebelum saya memulai session, teman-teman, saya akan memberikan suatu info kepada pemula yang baru bermain di token micin agar tidak terjadi korban penipuan dari para developer token micin yang nakal ya. Di situ akan diajarkan teman-teman cara menganalisa token yang potensial ya, yang layak untuk diperdagangkan agar bisa mendapatkan profit, dan juga cara menganalisa token yang potensial dan open posisi masuk dan open posisi jual. Sudah diajarkan teman-teman. Bisa ikuti kelas saya, lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Di situ ada nomor WA saya, bisa japri saya secara pribadi ya. Di situ tuh teman-teman akan diajarkan dan saya stay 24 jam di situ ya. Jadi bisa bebas untuk konsultasi kepada saya kalau jika sudah mengikuti kelas. Ya. Dan juga jika teman-teman ingin berminat ingin menjadi YouTuber, bisa juga chat di WA saya. Di situ saya juga membuka kelas untuk menjadi YouTuber pemula ya. Oke, sekarang kita lanjut mengenai session token Germany Rabbit. Germany Rabbit ini teman-teman ya, posisi sekarang dia crash 0-nya 57857 minus 20,62%. Trader ya yang tadi melihat market dia pump tinggi ya, kemudian dia crash, tentunya mereka berasumsi ingin serok ya, karena anggapan mereka ketika serok di harga bawah mereka akan bisa mendapatkan profit. Itu benar menurut para trader. Tetapi bagi pemula yang tidak memahami data atau fundamental, mereka terjebak dengan ulah-ulah token-token ya yang developernya nakal seperti Germany Rabbit ini. Dia crash bisa sampai nanti 70% seumpama. Kita serok dalam skala besar. Harapan kita ketika dia recovery kita akan cuan besar. Tapi kenyataannya ya, token ini teman-teman ya dari awal sudah menunjukkan bahwa dia ada indikasi menipu para trader. Bagi yang paham data ya, nanti saya akan kupas sedikit ya mengenai tanda-tanda dia sudah ada niat jelek atau niat buruk developernya ingin menipu para trader, dan saya bukakan sedikit ya. Jadi teman-teman, Germany Rabbit ini dia belum lama juga kalau nggak salah listing di CMC. Coba kita lihat datanya ya. Ini kita lihat. Kita lihat.
Tuh, ya. Kita lihat ya. Pasti tergiur. Pasti tergiur. Para trader pasti banyak yang terjebak. Terjebak sangkut, tersebak korban dari developer nakal ini. Tuh, lihat teman-teman datanya ya. Ini historical data di CMC. Token Germany Rabbit listing pada tanggal 13 Desember 2022 dengan pembukaan harga 0,31867. Kemudian dia pump 100%, 0,306 dengan transaksi 6,2 miliar. Besoknya open posisi 0,33041, kemudian dia pump 0,341. Jadi dia bermain di 03. Ya, bermain di 03. Setelah bulan Desember terus dia bermain 03. Dan ini para trader antusias untuk memperdagangkan token ini. Karena dilihat legit. Harapannya apa? Ketika 03 ini akan bisa membunuh 1 atau 2 atau 30 sehingga bisa menembus ke 1 rupiah. Itu harapannya. Pemain di 03. Profit 100% asik. Ya, lantas terus memperdagangkan token ini. Bulan Januari masih dipertahankannya 0,3. Mari kita lihat. Nah, Februari ya, 1 bulan setengah kemudian dia crash menjadi 0,4. Tentunya banyak yang serok 0,4. Terus kita crash 0,4. Terus ya, kita lihat lagi. Tuh. Ketika bulan 3 ya, Maret masuk ke bulan 4, itu nolnya menjadi 5. Tambah nafsu lagi serok ya. Ini low-nya ya. Tambah nafsu lagi untuk serok. Harapannya apa? Dari 0,3 kalau ke 0,5 kita serok ya. Kalau dia recovery ke 0,3 artinya membunuh 2,0. Kalau membeli 1 juta bisa dapat 100 juta. Kalau beli 10 juta posisi 0,5, kalau dia kembali ke 0,3 kepala 7 lagi artinya itu bisa mendapatkan 1 miliar. Kalau beli 10 juta itu harapan para trader. Kenyataannya token ini teman-teman bisa dibeli tapi tidak bisa dijual. Tuh. Dari mana kita menilai bahwa token ini dari awal sudah ada niat jelek para developernya? Ini kita buka salah satunya. Bentar ya. Coba kita lihat. Token ini teman-teman supply-nya hanya 3, 6, 9, 12, 1000 triliun atau 1 kuadriliun ya supply-nya. Jadi logis kalau dia bermain di 0,3 pembukaan harga kemudian crash di 0,5 itu logis kalau trader mau serok karena memang supply segini fluktuasinya begitu memang secara logika dan secara pengalaman para trader ya. Jadi dia masuk akal cara dia menipu dengan kecerdikan developer. Dia listing di 0,3, kemudian crash di 0,4, kemudian crash lagi ke 0,5. Trader pada antusias untuk menserok token ini. Karena dianggap masih masuk akal. Dengan supply segini ya, dia fluktuasinya crashnya ke segini angka. Masuk akal. Jadi berlomba-lomba orang serok, akhirnya apa? Bisa beli, tidak bisa dijual. Nah, mengapa saya katakan bahwa dia dari awal sudah menunjukkan niat jahat, tetapi para trader tidak teliti dalam menganalisa fundamentalnya, datanya, ya, sehingga banyak para trader yang terjebak. Ini sebagai contoh salah satu yang sangat akurat. Kita lihat jaringannya teman ya. Jaringan token Germany Rabbit ini di jaringan BIP20. Kita buka. Tuh, ya. Total supply ada 1000 triliun atau 1 kuadriliun, ya. 1000 triliun ya. Holders, nah ini teman lihat tuh. 5.456.999 address. 5.400 ya. Baru 3 bulan listing di CMC sudah tembus 5.400 address. Ini ya. Kalau kita cerdik atau cerdas atau memahami data secara, ini salah satu contoh. Saya nggak bahas white paper visi dan misi dari web ya. Ya. Atau mengikuti Twitternya belum. Itu belum sejauh gitu. Ini baru salah satu saja sudah terendus. Ya. Baru salah satu ini sudah terendus bagi yang paham data. Kalau nggak paham data nggak terendus dia. Dianggap ini hebat 5,4 juta address-nya. Tapi kalau saya lihat dari sini saja sudah tanda tanya. Untuk apa diperdagangkan token ini?
Nggak usah kita bahas lagi white papernya, visi misinya, untuk membahas fundamental yang lain nggak perlu. Karena sudah jelas ini penipu. Ya. Tidak ada token ya baru 3 bulan seumur jagung listing di CMC bisa tembus 5,4 juta holders. Ya, walaupun dia laris manis penjualan saat pre-part sale maupun pre-sale ya, dan juga pasca dia listing di CMC bisa tembus 5,4 juta. Sekelas Shiba Inu saja butuh waktu bertahun-tahun baru bisa tembus 1,7 juta holders. Baby Doge untuk menembus ke 2 juta holders membutuh waktu 2 tahun berjalan ke 3 tahun baru bisa tembus menuju ke 2 juta holders. Ya. Alangkah hebatnya token ini baru seumur jagung 3 bulan bisa tembus di 5,4 juta address. Ini yang sangat tidak logis, teman-teman. Tapi bagi yang meneliti ya atau menelaah data maupun fundamental ini secara cermat dan secara cerdas. Bagi pemula, kasihan, mereka nggak paham data. Mereka lihat fluktuasinya aktif ya, lihat supply-nya memadai dan fluktuasinya aktif, terbang tinggi, koreksi, akhirnya mereka terpesona. Apalagi yang sudah menikmati profit 100%, mereka semakin antusias untuk menserok di saat marketnya crash. Mereka tidak memahami kalau holdersnya ini holders abal-abal atau kaleng-kaleng. Dari mana dia mendapatkan angka 5,4 juta address? Nah, ini kita buka teman-teman. Dia dapat angka 5,4 juta address. Dia mengirimkan koin 0,00 sekian setiap kepada address yang ada di BSC Scan. Dia mendapatkan address kita melalui BSC Scan. Mungkin dengan teknik robot, dia ada aplikasi robot sehingga bisa mengirimkan koin secara gratis kepada setiap address seperti wallet-wallet kita ini. Makanya banyak koin-koin yang masuk yang kita tidak pernah beli masuk, tapi jumlahnya kecil 0,00 sekian. Tuh. Tetapi dalam sistem ya, di dalam sistem BSC Scan itu terekam ya jejak rekamnya bahwa dia mempunyai holder sekian, padahal mereka bukan beli, mereka sengaja disuapin, dikirim koin-koin yang jumlahnya kecil ya untuk mengejar jumlah holders 5,4 juta. Itu kelicikan para developer ya. Sehingga bisa tembuslah 5,4 juta. Kalau seperti Baby Doge, dia tembus hampir 2 juta holders, memang itu secara organik. Betul-betul ada orangnya, ada address-nya, dan betul-betul ada tokennya yang dibeli dalam sejumlah yang logis, bukan 0,00 sekian. Mungkin 500 juta token, mungkin 200 juta token, mungkin 1 miliar token. Betul-betul investor yang beli itu, bukan disuapin oleh developer nakal. Tuh, seperti Shiba Inu, mencapai 1, juta address, spek token, hampir 1 juta address. Betul, karena mereka untuk mendapatkan jutaan holders itu membutuhkan waktu setahunan. Minimal setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Baru bisa tembus 1 juta holders. Nah, sedangkan ini token baru seumur jagung bisa tembus 5,4 juta address. Waktu saya buat kontennya dulu, waktu sebulan yang lalu, ini masih 4,6 juta. Sudah pernah saya buat token ini. Kontennya tapi tidak transparan. Saya membuka bahwa developer penipu. Nah, ini saya buka secara transparan. Bahwa ini developer penipu. Jangan sampai banyak yang jadi korban. Ya, teman-teman ya. Makanya teman-teman, kadang-kadang wallet kita banyak token yang kita tidak beli tetapi banyak koin yang masuk. Tapi jumlahnya kecil. 0,00 sekian, uangnya cuma berapa perak gitu loh. Itu sengaja developer. Dia mungkin pakai aplikasi robot ya. Dia ambil semua tuh address kita yang transaksi-transaksi yang di BSC Scan, BEP20, lantas dia mengirimkan koin secara massal, secara masif dengan niat untuk menipu ya, mengelabui sistem ya, dan juga akan terekam jejak rekamnya di BIP20 bahwa holder dia mencapai 5,4 juta. Sehingga para trader yang awam atau pemula terpesona dengan jumlah holder 5,4 juta, anggapan mereka token ini akan besar, akan jadi naga next time. Kenyataannya ya, dia akan mencari para sangkuters dalam skala besar. Tuh. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, boleh beli token ini dan teman-teman pasti tidak bisa jual. Karena saya sudah cek liquidity-nya cuma 0,1 BNB. Bayangkan. Kalau teman-teman beli 100.000 bisa jual.
Tapi kalau beli 500.000 atau 1 juta nggak bisa dijual. Bisa beli nggak bisa jual. Apalagi beli skala jutaan. Beli 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah siap-siap jadi abu. Ya teman-teman ya. Tuh. Jadi begitulah, itu baru salah satu teman-teman ya yang saya kupas mengenai ciri token ini dari awal sudah mempunyai niat jelek developernya, menipu ya. Apalagi kita bedah lagi dari white papernya, roadmapnya itu lebih akan terbuka lagi secara terang benderang bahwa developer ini dari awal mempunyai niat yang jelek, yaitu ingin menipu para investor atau trader ya. Jadi butuhnya ilmu edukasi ya sebelum bermain kripto. Makanya saya buka kelas, teman-teman yang pemula ikuti kelas saya agar tidak menjadi korban dari developer nakal atau penipu ya. Sampai di sini dulu mengenai edukasi Germany Rabbit ya, semoga bermanfaat dan semoga kita tidak terkena jadi korban-korban dari developer nakal ya. Ya. Dan saya akhiri ya teman-teman ya, jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.